Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kembali tentang barisan dan deret geometri. Langsung saja ke uraian materi, barisan geometri. Nah, langsung saja kalian lihat contohnya. Misalnya, diketahui sebuah barisan yang A, 3, 6, 12, dan seterusnya. Nah, kalau lihat di sini, 3, 6, 12, seandainya di soal itu tidak disebutkan apakah dia bentuk geometri atau bukan. Nah, kamu perhatikan saja selisih antara keduanya. Langkah awal, kalau tidak diketahui apa itu aritmetika atau geometri, kalian cek selisihnya. 3 ke 6 itu adalah, kalau di aritmetika itu kan 3, ini kan 6. Nah, di sini kan belum tahu. Suku keempatnya kan tidak tahu. Bahkan belum tentu di sini 3, di sini 3, belum tentu. Nah, berarti karena dia sudah tidak sama dalam menselisihkannya, berarti dia bukanlah sebuah barisan aritmatika. Nah, sekarang berarti kalau bukan aritmatika, alternatifnya apa? Nah, berarti yang satunya lagi, yaitu geometri. Kalau geometri gimana caranya? Geometri bedanya, dia memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan itu disebut sebagai rasio. Nah, rasio itu cara mencarinya adalah suku kedua 6 dibagi suku pertama 3, yaitu 2 gitu. Apakah boleh suku berikutnya? Boleh. Yang penting dia itu adalah suku yang berselisih 1. Maksudnya boleh U2 dengan U1. Boleh. Atau boleh U3 dibagi dengan U2. Atau misalnya masih banyak nih misalnya. Berarti U10 boleh juga per U9 asalkan sama. Nah, itu langsung mendapatkan rasio. Nah, Pak, bagaimana kalau tidak demikian? Misalnya diketahui itu U10 dan U2. Nah, itu tidak bisa langsung dapat rasio, tapi harus dioperasikan dulu. Nanti kita bahas selanjutnya. Baik, nah, itu caranya. Seperti yang saya contohkan lagi, misalnya D. Nah, D. Ini kan 1,5 seperempat. Nah, berarti setengah bagi 1 boleh, atau seperempat dibagi setengah juga boleh, karena hasilnya sama. Nah, bagaimana kalau dia berbeda? Nah, kalau dia berbeda berarti dia bukan geometri. Bisa saja dia bentuknya adalah aritmatika kembali. Baik, kita lanjutkan. Rasio sudah tahu tadi, ini U2 per U1 sama dengan U3 per U2 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N barisan geometri itu adalah rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Atau ini kalau mau mudah mengingatnya adalah rumus Arni. Nah, rumus Arni. Kalau di rumus aritmatika kan A plus N-1 kali B, atau kita singkat sebagai rumus ANIP. Nah, kalau sini Arni. A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio perbandingannya tadi, N itu adalah suku yang ditanyanya. Boleh sukunya 10 dan seterusnya. Nah, N itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang jelas dia merupakan bilang asli. Sebab nama sebuah urutan pasti ada. Nggak mungkin negatif. Nah, langsung saja ke contoh yang pertama. Diketahui barisan geometri, nah ini sudah tahu ya, barisan geometri 3, 6, 12, tentukan suku ke-10. Nah, lihat suku ke-10. Rumusnya adalah suku itu adalah U, berarti U10. Ya, dari soal ini yang mana yang belum diketahui? A-nya ada tidak? A-nya ada 3, udah, berarti sudah diketahui. R, rasio ada tidak? Nah, rasio ini harus dicari dulu berarti. Caranya bagaimana? Seperti yang tadi. Berarti suku keduanya adalah 6, dengan suku pertamanya 3, berarti 6 per 3 yaitu 2. Boleh juga ini, 3 kali 2 kan 6. 6 kali 2 kan 12, begitu. Itu boleh juga. Dan tinggal substitusikan saja. Sehingga hasilnya adalah U10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1, berarti 2 pangkat 9. Nah, berarti 2 pangkat 9 itu 5, 12 ya. Ingat yang namanya perpangkatan. Nah, 2 pangkat 9 bukan 2 kali 9, tapi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Nah, apabila bentuknya itu tinggi, misalnya 2 pangkat 30, kan tinggi nih. Nah, itu tidak masalah, buat saja nilainya dalam bentuk perpangkat tinggi. Nah, bagaimana kalau seandainya bilangan pokoknya itu sama? Nah, bilangan pokok sama itu maksudnya seperti ini. Ini kan 3 nih A.
Misalnya 3. Nah, misalnya 2 ini saya ganti 3 nih. 3 pangkat 9. Nah, 3 pangkat 9 dengan 3 saja itu kan bisa dikali. Nah, ingat kalau perkalian bilangan pokok sama, maka pangkat ditambah. Jadi pangkatnya adalah 10. Nah, boleh hasilnya seperti ini saja, boleh juga mau dijabarkan silakan. Nah, tapi kalau 3 pangkat 10 agak sulit menjabarkannya karena banyak perkaliannya. Langsung saja ke contoh yang nomor 2. Nah, sekarang yang nomor 2 ini tidak seperti contoh 1 tadi. Kalau contoh 1 tadi itu kan bentuk barisannya berurut, ada suku 1, 2, dan 3. Nah, sekarang dia tidak. Sekarang diketahui hanya suku ketiga dan diketahui suku ketujuh. Suku ke-1, 2-nya tidak tahu, suku ke-4, ke-5, dan 6-nya juga tidak tahu. Nah, yang ditanya adalah U6. U6, U6 ya. U6 berarti dia itu AR pangkat 5. Ingat ya, kalau ditanya suku, kalau mau cepatnya saja, itu berarti selalu berkurang 1 untuk pangkatnya. Nah, jadi kalau U7 berarti AR pangkat 6, kalau U10 berarti AR pangkat 9, seperti itu. Boleh langsung. Nah, kalau suku ke-6 ditanya, A-nya ada tidak di soal? Belum. R, belum juga. Oh, berarti ada 2 unsur yang belum ada. Nah, kita cari bagaimana caranya. Caranya adalah memperbandingkan antara U7 per U3. Nah, membandingkan, tapi tidak langsung ya, bukan 9/144 itu adalah rasionya, bukan. Tapi kita lihat perbandingannya dulu. Nah, sekarang U7 adalah AR pangkat 6. Seperti yang saya jelaskan tadi, pangkatnya selalu berkurang 1. 3 berarti jadi 2. Nah, ini kan bisa dieliminasi nih, coret. A bagi A kan 1, habis. Nah, sekarang R tinggal R pangkat 6 per R pangkat 2. Ingat, sebuah pembagian pangkatnya itu dikurang. 6 kurang 2 itu 4. Nah, jadi R pangkat 4. 9/144 itu sama-sama dibagi dengan 9. Nah, sama-sama bagi 9, 1. 4 bagi 9, ya 1. Nah, ketika kalian mendapatkan R4 sama dengan 1/16. Nah, yang ditanyakan R cuman. Kalau cuma ditanya R, maka pindahkan luaskan 1/16 pangkat 1/4, bukan pangkat 4. Jadi ini bukan pangkat 4 tapi bentuk gini 1/2 pangkat 1/4. Di sini 1/16. Nah, buat dulu 1/16 gitu ya. Nah, pangkatnya 1/4. Nah, sekarang 1 pangkat 1/4 itu berapa? Ya pasti 1. Kalau 1 ya pasti 1. Ingat ya, kalau yang namanya pembilang dan penyebut dipangkatkan, maka semuanya harus dipangkatkan. Ya 1 pangkat 1/4 itu 1, 16 pangkat 1/4. Nah, 16 pangkat 1/4 itu bagaimana caranya? Nah, cari bentuk perpangkatan 16. 16 itu adalah bilangan genap. Genap berarti mulainya dari 2. Adakah 2 pangkat berapa yang 19? Ada, yaitu 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 pangkat 1/4. Ingat, yang namanya pangkat dipangkatkan maka dikali. 4 kali 1/4 adalah 2. Berarti R-nya adalah setengah. Itu. Dan setelah dapat R, berarti apa yang tadi belum? A, suku pertama. Nah, untuk menentukan suku pertama, kalian boleh mensubstitusikan rasio ini ke suku yang diketahui. Boleh U3 atau U7, terserah mau yang mana. Nah, sekarang kalau lihat di contoh ini, kita substitusikan untuk mencari nilai adalah ke suku ketiga ya, U3. U3 berarti AR pangkat 2 sama dengan 144. Nah, untuk R-nya sendiri tadi adalah setengah. Oke, setengah pangkat setengah pangkat 2 yaitu 1/4, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Nah, 1/4 sama dengan 144. Berarti ini kali silang aja. Ini kali silang. 4 ke sini, kalikan sini, berarti A-nya 576. Dan setelah didapatkan, suku pertama sudah tahu, rasio sudah tahu, dan masukkan ke rumus yang ditanyakan, yaitu AR pangkat 5. Setelah dihasilkan, berarti 576 per 132. 132 itu dapatnya dari 2 pangkat 5. Berarti sama dengan 8. Oh, berarti suku ke-6-nya adalah 8. Nah, untuk memprediksi jawaban kita itu benar atau tidak, kamu perhatikan saja dari soal. Suku ketiganya kan 144, suku ketujuhnya itu mengecil, berarti dia itu dari besar ke kecil. Otomatis untuk suku ke-6 itu berarti di bawahnya 9.
gitu. Nggak mungkin misalnya kalian dapatkan untuk U6-nya itu hasilnya adalah 200. Nah, itu kemungkinan salah besar karena dia dari besar ke kecil, bukan kecil ke besar. Nah, baik, itulah barisan geometri. Sekarang bagaimana deret? Jadi dalam barisan dan deret itu selalu berdampingan, ada barisan dan deret. Sekarang deret geometri. Ingat ya, yang namanya deret itu bentuknya menjumlah ditambah. Kalau barisan bentuknya koma, U1, koma U2 dan seterusnya. Nah, notasinya adalah sama seperti aritmetika, adalah SN, tapi rumusnya saja yang berlainan. Nah, ini lihat rumusnya. Berdasarkan uraian di atas diperoleh SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ada dua rumus. Ini untuk R kurang dari 1. Nah, R kurang 1 itu berarti bentuknya seperti tadi, setengah, yaitu menggunakan rumus ini kalau mencari jumlahnya. Kalau R-nya lebih dari 1, misalnya hasil rasionya adalah 2 atau 3, nah itu menggunakan rumus ini. Contoh, tentukan jumlah suku 10 suku pertama, deret 3, 6, 12, dan seterusnya. Nah, ini tandanya bahwa dia deret. Nah, rasionya berapa nih? Rasionya adalah 2. Nah, karena dia lebih dari 1, berarti gunakan rumus ini. Nah, A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, berarti A-nya adalah 3 suku pertama. 2 pangkat 10 kurang 1, ini 1 ya. 2 pangkat 10 itu 1024, dikurang 1, 1023 kali 3, yaitu 3280. Nah, ini sama saja. Yang tanya adalah suku ke-8, jumlah 8 suku pertamanya. Karena rasionya adalah 3, masih tetap menggunakan rumus yang kedua. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga itu suku pertama satu deret geometri adalah 160. Ini suku pertama, berarti ini adalah A. Dan rasionya sudah tahu, tentukan jika N itu adalah suku ke berapanya. Kalau tadi kan suku ke-8, nah ini suku berapanya? Sama dengan 2110. Oke, rasionya adalah 3/2. 3/2 itu berapa? 1,5. 1,5 berarti dia itu lebih dari 1. Nah, kalau lebih 1 berarti menggunakan rumus yang kedua. Nah, gitu ya. Masukkan unsur yang diketahui. SN diketahui, A diketahui, dan seterusnya. Jabarkan. Yang ini 160 per setengah itu boleh. Yang ini dengan ini kan jadi 320. Jadi 3/2 N min 1. Nah, 3/2 N dikurang 1 sama dengan ini. Boleh per, gitu ya. Jadi 320. Karena dia min 1, berarti pindah 2 jadi per 1. Samakan penyebut boleh, atau langsung saja. 1 kali 320 ditambah ini kan 321 berarti kan. 321 ditambah dengan ini 2, 1, 1, 10. Berarti ini kurang 1 ya, harusnya 1. Nah, gitu. Nah, 2431 itu adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 per 32. Oh, ini boleh, ini 320 boleh, atau gini. Ini kecil kan. Nah, itu boleh. Jadi 243 per 32. Nah, 243 itu karena dia lihat ujungnya saja ganjil. Kalau ganjil berarti dia mulainya 3. Kalau 1 nggak mungkin. 3 pangkat berapa hasilnya 343, berarti 3 pangkat 5. Ingat yang 6 di geometri kalian harus mahir dalam bentuk pangkat perpangkatan. Nah, 32 genap. Berarti mulai genap awal yaitu 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Udah, karena 3/2-nya sama, ini sama, berarti dia coret. Berarti N ambil pangkatnya saja. N sama dengan 5 gitu. Nah, sekarang contoh bentuk yang soal cerita. Contoh keempat.
Produksi sebuah pabrik roti pada bulan pertama adalah 500 buah. Jika produksi pada bulan-bulan berikutnya menurun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya. Nah, kalau ada kata yang menurun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya, tentukan jumlah produksi. Oh, berarti ini termasuk ke geometri. Soal cerita itu tidak pernah menyebutkan, jarang sekali memang dia menyebutkan bahwa apakah soal itu aritmetik atau geometri, tapi kita harus analisa bagaimana caranya. Nah, kalau katanya jika produksi pada bulan berikutnya menurun 1/5, otomatis kan 1/5 itu bentuk perbandingan. Nah, perbandingan itu yaitu geometri, bukan aritmetika. Nah, gitu ya. Misalnya, jika produksi pada bulan berikutnya itu menurun sebanyak, misalnya sebanyak, sebutkannya sebanyak 200 buah. Nah, berarti itu aritmetika. Sekarang, kamu perhatikan dulu, pada bulan pertama itu 500. Pada bulan kedua, nah, urutan barisannya itu berarti 500, 430. Berarti kalau mau dituliskan 500, 400, dan 320. Nah, itu ini. Nah, sekarang untuk rasio. Rasionya sudah ada. Nah, rasio ini bukan 1/5 ini ya, tapi dari suku kedua bagi suku pertama. Setelah rasio 45, ingat 45 itu adalah kurang dari 1. Berarti hasilnya adalah ini 204,8 atau dibulatkan jadi 205. Karena dia bentuknya itu buah, berarti nggak mungkin bentuk desimal, jadi bulatkan saja. Nah, jumlah produksi selama 5 bulan pertama, jumlah produksi selama 5 bulan pertama, jumlah produksi pada bulan kelima. Nah, ini lihat pertanyaannya adalah yang pertama jumlah produksi pada bulan kelima. Oh, berarti jumlah saat bulan kelima itu berapa? Berarti tanyanya adalah suku U. Kalau jumlah produksi selama 5 bulan pertama, berarti dari bulan pertama sampai ke bulan 5 itu harus dihitung dengan menggunakan rumus SN. Nah, biasanya kalau jumlah seluruh itu akan lebih besar banding dengan suku ke. Nah, itu saja untuk materi barisan dan deret geometri. Silakan dipahami lagi. Jika ada pertanyaan, silakan kalian boleh tanyakan, jangan ragu-ragu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.